Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim yang disusun oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Abi Hatim, salah satu ulama ahlu sunnah, pada jilid pertama yang diterbitkan oleh Darul Fikr, yang diterbitkan tahun 2003 Masehi atau 1424 Hijriah. Pada halaman 14, di dalam muqaddimah, sebelum kita bacakan tafsir dari Ibn Abi Hatim, sebelum kita bacakan riwayat yang berkenaan dengan pembahasan kita ini, kita lihat pernyataan Ibn Abi Hatim tentang kitab beliau di dalam muqaddimah. Ibn Abi Hatim berkata, "Sa'alani jama'atun min ikhwani." Sekelompok dari saudara-saudaraku memintaku ikhraja tafsiril Qur'an mukhtasaran bi ashahhil asanid, mengeluarkan tafsir Al-Qur'an secara ringkas dengan sanad yang sahih. Fataharraitu, maka aku meneliti ikhraja dzalik bi ashahhil akhbar isnadan, maka aku meneliti mengeluarkan tafsir tersebut dengan sanad yang sahih, dengan riwayat yang sanadnya sahih. Jadi di sini Ibn Abi Hatim menukir riwayat yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan riwayat yang sahih. Tidak ada riwayat dhaif, apalagi riwayat maudhu' atau riwayat palsu. Sekarang kita masuk pembahasan kita di kitab yang sama, pada jilid ke-9, pada halaman 2997. Di dalam menafsirkan surat Al-Qasas ayat 59, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha fi ummiha rasulan." Yang artinya, kami tidak akan membinasakan suatu negeri sampai mengutus kepada penduduk negeri tersebut seorang rasul. Langsung kita bacakan tafsir dari ayat ini. Surat Al-Qasas ayat 59. An Qatadah, diriwayatkan dari Qatadah tentang riwayat ini. Yang dimaksud dari pada riwayat ini adalah wa ummul qura Makkah. Yang dimaksud dengan ummul qura adalah Makkah. Ayat ini berbicara tentang kota Makkah. Yang dimaksud rasul di sini, ba'atsallahu ilaihim rasulan Muhammadan. Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Di sini jelas bahwa orang tua Nabi masuk dalam kategori ahlul fatrah. Sementara kita dapatkan riwayat bahwa orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk neraka. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ayat menyatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surat Al-Isra ayat 15. Yang artinya kami tidak akan menghukumi atau menyiksa suatu kaum sehingga kami utus pada kaum tersebut seorang rasul. Dan ternyata pengembalian riwayat kepada Al-Quran disepakati oleh Allama Al-Utsaimin, di mana beliau berkata dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu karya Imam An-Nawawi, salah satu ulama ahlu sunnah yang bermadhab Asy-Syafi'i, yang diberikan keterangan atau yang disyarah oleh Al-Utsaimin, Ibn Bas, dan juga Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang diterbitkan oleh Dar Ibn Hazm pada jilid keempat, cetakan pertama pada tahun 2007 Masehi atau 1428 Hijriah, pada halaman 409. Setelah menukil salah satu riwayat di Sahih Muslim, yaitu pada jilid kedua halaman 621, hadis nomor 2789, bahwasanya Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu dan seterusnya, Al-Allama Al-Utsaimin berkata, "Fahadzal hadis rawahul Imam Muslim." Hadis ini yaitu hadis Allah menciptakan tanah pada hari Sabtu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waqad ankarahul ulama alaihi. Para ulama mengingkari hadis tersebut. Fahuwa hadithun laisa bisahihin. Dia adalah hadis yang tidak sahih. Wala yasihhu anin nabi. Tidak benar juga berasal dari Nabi.
Penyebabnya apa? Apakah sanadnya dhaif? Tidak, penyebabnya adalah li'annahu yukhaliful Qur'an al-Karim. Karena hadis tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an. Wa kullu ma khalafal Qur'an al-Karima fahuwa batilun. Dan apapun yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka hal tersebut batil. Yang terpenting di sini adalah pernyataan Al-Utsaimin dengan penolakannya beliau terhadap salah satu riwayat di Sahih Muslim karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Namun mengapa ketika riwayat yang menyatakan bahwa orang tua Nabi Shallallahu alaihi wasallam di neraka, sementara riwayat tersebut juga bertentangan dengan Al-Qur'an dan juga terdapat dalam Sahih Muslim, namun mengapa masih tetap diterima? Inilah riwayat yang terdapat dalam kitab tafsir Ibn Abi Hatim dan juga penjelasan Al-Utsaimin yang terdapat dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.